Demikian juga si Edis, bukan aku yang membilang dia memakan 25 juta itu, tapi ada kemarin waktu aku live, kalau 25 juta sedikit kali, kalau tidak percaya aku, 25 juta itu di Amerika itu berapa sekarang ya, 1.500-an ya US dollar lah. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya kembali menghajar Saifuddin Ibrahim. Dan sayang sekali nih kamu muslimin ya, katanya ada perempuan itu ya yang mau dikawin Saifuddin Ibrahim tak jadi itu, ternyata dia membuat video klarifikasi kembali tadi malam, tapi videonya dihapus gitu. Jadi mengatakan bahasanya Saifuddin Ibrahim itu pembohong katanya. Nah, tapi tadi dicari oleh Rudy Hanes itu tak ada lagi, dihapus katanya kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Masih ada yang berbaik hati memberkati saya, jangan cemburu dong. Masa orang kalian larang memberkati ya, nggak boleh ya. Nah, Ropes, salam bang, salam. Salam bang, makin lawan si Udin, iya. Sekarang si Udin ambil alih posisi siapa? Si Edis ya. Tapi kawan, banyak kejadian di dunia maya ini yang membuat saya heran. Adalah dibilang si Edwin menggagahi anak orang, tayan tendak kawan. Itu sudah berkembang ya. Kalau kalian nama Facebooknya lah, makanya aku bilang, apa sebenarnya yang terjadi lagi nih ya? Itu dibuat ada situs. Baru si nenek lampir tadi malam sudah membuat pernyataan. Dan dia bongak juga mengakui si Udin penipu. Pas mau kulihat videonya itu mau tanggapi, sudah hilang kawan. Ya. Sudah hilang, mau ku komentari, itu sudah hilang langsung. Inayah Rianti nama perempuan itu ya. Aku tidak tahu kebenarannya ini apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Inayah Rianti, coba aku cari ya. Inayah Rianti. Ada enggak ya? Oh, di Facebook, katanya di Facebook ya. Coba sabar ya. Sambil nunggu yang lain. Inayah Rianti atau Rianti? Inayah Rianti, bukan pakai iya. Rianti. Sebenarnya aku pun tidak suka kalau ada seperti ini ya. Tapi bisa aja ini bernilai kebenarannya. Ini. Aku nggak bohong kawan. Ya. Medan gabung Inayah Rianti ini. Cuman bagaimana dia kenal sama si botak ini? Ini kan Jo 14 teman adalah anggota Medan gabung. Mohon sekali bantuannya, orang ini telah melakukan pelecehan kepada wanita. Bantu info keberadaannya, nama Edwin Huta Barat. Nah ini ya. Ini Tuken ya. Tuken Tumen. Sorry, istilah di sini Tuken ya, tukang ini. Rianti Unaya umumnya orang sedang mencari orang lain jarang sekali mengunci profilnya. Sedang dikunci jangan ini akibat efek bongkaran Metatron ya. Kita nggak tahu ini. Ini Inayah Rianti ya. Dibilangnya minta bantuan kakak katanya. Kronologisnya gimana? Ditanya si Pita Linowanski ya. Pita lihat saya baca FB-nya kejadian tahun lalu janji dinikahi sudah di anu-anu. Tahun lalu melecehkan adik saya terus kabur nggak mau tanggung jawab.
Astagfirullah, betul 3. Yang namanya Edwin saya lihat dia kabur ke Belanda. Ya gitu ya. Saya nggak tahu kebenarannya ini kawannya. Jangan percaya ya kalau 1 yang dibangsanya. Tapi kalau 5 percaya. Ini hanya mungkin lah dari Bobby-nya ini Bobby botak biadabnya ini aja. Kalau 1 nggak cukup kawannya. Tapi itu bisa jadi fitnah murahan. Ya. Kalau fitnah yang hebat itu 5, 10. Wah, kalau 1 mah kurang hebat ya. Hanya saja itu benar atau tidaknya nanti kalian cari sendiri. Karena ini sudah banyak beredar ya. Saya di grup jual beli, di apa, semua sudah ada. Saya heran dari Facebook dapatnya ya. Kok bisa-bisanya dia datang ke Facebook itu gimana ya. Nah sekarang kita lihat sebuah video judulnya ini agak-agak seram. Kita lihat kawannya, DNA Kaderun masih ada dia, kasihan kawan. Kalau yang kayak Pak Habagek itu sudah nggak ada lagi. Jamal Dodi yang ku kenal nggak ada lagi ya. Ada seorang pendeta WA saya, katanya memang kelakuannya ini kurang baik ya. Ada ditolong waktu di penjara, malah yang menolong itu mereka fitnah ya. Sama dengan saya ya. Beliau WA saya waktu di penjara, saya banyak membantu beliau kan ya. Tapi setelah itu saya yang jadi difitnah ya kan. Ya memang terkadang kalau kita berbuat baik, jangan kalian orang berbuat baik ini patut untuk dipuji, disanjung enggak. Tapi orang baik itu ketika dia kau lihat berbuat baik, kau bergembira. Tetapi ketika dia tahu mendapat uang ibaratnya untuk membantu kegiatan kebaikannya itu, kau mulai curiga. Kita nggak tahu curiga ini dari mana, pasti dari iblis, karena iblis ingin menghalangi niat baik ya. Yang lucunya, orang yang punya niatan baik ini sekali melakukan satu kesalahan, pasti kesalahan itu lebih besar yang dipandang orang daripada 1.000.000 kebaikan yang dia buat. Itu manusiawi kawannya. Nah, maka dari itu ya, Uudin Caikiti ini mengaku sekarang dia adalah fatwa ketua apa namanya itu ya, imam besar. Fatwa imam besar murtadin, ngeri kan, takut saya kan. Kalau fatwa itu sempat dibilang kejar Rudi Yohanes, ngeri kita ya kan. Tapi puji Tuhan dia bukanlah yang sono, tapi uclim, bukan apa ya, dia nggak uclim lah itu ibaratnya. Dia hanya seorang murtadin. Wah ya. Jadi kawan, Udin ini masih ada darah-darah dari sononya ya. Jadi ada fatwa, ada ini, ada itu, dikeluarkan dia semua. Yang lucunya dia yang membongkar perselingkuhan dia, dibilangnya aku hanya menampilkan gambar yang ditutup kepala. Tiba-tiba ada perempuan mengaku itu foto dia di rumah sakit waktu koma katanya. Mana ada orang koma bisa nyender tangannya megang gini. Kutunjukkan sama kalian ya. Memang dikira orang inilah orang semua bodoh. Kayak aku orang yang biasa melihat sebuah foto lihat, aduh, janganlah kawan lah. Cukuplah Udin dan kelompoknya yang apa goblok bersertifikat, aku janganlah. Oh ini dah aku potong ya tentara. Bagaimana kalian bisa mengatakan ini pingsan, koma? Yang benar aja kawan, ini tangan si Udin ini ha. Kan tangan Udin ini pojok kanan. Mana ada orang koma tangannya bisa memegang tangan wanita gitu ha. Yang benar aja kalian, tangan satu laginya nggak tahu kita kemana ya. Nah ini. Udin Caikiti kawan, kalian lawan-lawan. Apa yang nggak bisa dibuat dia kawan? Apa yang nggak bisa diklarifikasi dia? Yang penting orang bisa terkelabu ya. Wow, kau membuka, saya nggak membuka. Dia membuka. Ya namanya juga lagi ada peperangan. Ya begitulah ya. Ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang kita lihat sekarang dia sudah mengeluarkan fatwa ya. Ngeri kawan, fatwa. Ini ku besarkan dulu, kita dengar sama-sama ya. Fatwa Udin Caikiti. Imam besar murtadin, jangan sampai ada murtadin yang mengikuti dia, yang menonton video dia lagi, karena betapa banyak kebohongannya, apalagi dia membongkar hal-hal yang berkaitan dengan saya, bahwa katanya saya selingkuh dan sebagainya. Dan ya,
Dia ini mau membela diri kawannya. Judulnya dia buat ini imam besar. Dia sekarang imam besar, ngeri kawan. Di sana di Los Angeles ada imam besar masjid ya. Ini imam besar. Fatwa imam besar murtadin. Udin Saipudin Caikiti. Siapa lah mau percaya kau lagi? Ya. Imam besar jangan main-main kalian kawan. Terlagi difatwakannya halal darahku kawan. Ngeri kan? Ini Udin Caikiti. Aduh. Dipakainya langsung ini itu kan. Simbol kebesaran. Fatwa. Ya. Dia mengatakan tidak benar si Henry itu terlibat. Aduh kawan. Bukan hanya aku aja yang ditelepon itu. Ya. Cewek yang ku bilang itu. Cowok itu lagi. Nanti udahlah biar mereka berkesaksian kalau ada yang perlu ya. Mau kutunjukkan lagi gereja si apa itu. Aduh kawan, makanya udah kularang-larang lah orang ini. Gak usah deh kalian bahas-bahas, berhenti kalian aku berhenti. Ini dibahas terus ya, aku bahas terus lah ya. Gak ada kaitannya si Henry katanya. Kalau gak ada kenapa dihapusnya fotonya, aduh. Sudah ya. Semua ini salah Yesus bukan salahku. Dia mengaku, oh kau Yudas Iskariot. Menyerahkan kawannya katanya. Lah dia yang Yudas Iskariot. Dia mengaku aku saudara dia. Tapi bagaimana kalian lihat live dia. Membunuh karakterku. Kan kurang ajar. Dari bulan 5 loh. Kalau yang unyu-unyu di bawah ini herder-herder kan. Namanya herder baru kemarin sore dibesarkan. Gak tahu mereka asal-muasal kejadian itu dari bulan 5. Padahal sudah ku telepon langsung kami bicara 4 mata. Dis, kenapa kok tidak konsultasi dulu sama aku? Kok tidak verifikasi dulu sama aku kulang? Sudah bang. Kata si Rudi Simamora begitu katanya. Ku bilang ya nggak begitu juga ceritanya Dis. Waktu di Polrestabes, ku kasih dia Dis uang. Kulang waktu di Polrestabes ya kulang. Setelah di Polrestabes nggak aku lagi nangani Dis. Masa kau nggak paham? Ku bilang. Oh paham aku bang. Tapi itu terus diputar dia rekaman video, rekaman suara itu kan. Oh seolah-olah si Rudi baru menelepon dia tadi. Nggak utuh semua rekamannya itu kata si Rudi Simamora kawannya. Nah sementara dia sekarang sudah kejepit. Dibilangnya apa? Si Rudi ini Yudas Iskariot. Menyerahkan saudaranya. Dia yang menyerahkan saudaranya aku kepada pembantaian kan. Akhirnya apa? Kan dibantai semua orang aku. Paham ya? Ya aku punya hak jawab dong. Ini ada kawan baikku. Seorang wanita. Marah sama aku. Ku bilang, loh. Kalau oke lah biar ku fitnah kau sekarang. Ku publikasikan. Kau memakan uang kawan kau. Jangan kau marah ya. Ku publikasikan tiap hari ku bilang. Pasti kau akan marah lapor polisi ku bilang. Apalagi lagu. Ya tapi abang bicara firman Tuhan. Itulah buktinya aku manusia. Aku juga manusia. Yesus saja marah. Nyala kau luar bludak, bapakmu iblis. Paham kalian? Itu namanya manusiawi. Ya tunggulah kita di sorga, baru ndak ada hal seperti itu. Atau tunggulah kita mati jadi roh. Nggak ada hal-hal seperti itu. Paham ya? Karena roh ndak bisa di-online kan. Tapi selagi kita masih manusia kawan, sifat manusia itu masih melekat. Nggak bisa kalian paksa-paksa, ya. Masa aku nggak bisa menjawab ya? Sekarang kalian lihat Udin Caikitinya. Keluar fatwa dia kawan, jangan menonton. Mana bisa orang nggak menonton channelku? Tunggu aku nanti mulai kembali ya. Pendeta Abigail juga sudah membuat pernyataan dan merujuk kepada Yohanes ini, si apa namanya Rudi, untuk berhenti dari apa yang kamu lakukan. Tetapi begini saudara-saudara, meskipun Rudi Yohanes ini sudah KO dengan saya dan saya permalukan terus-menerus, dan saya minta para penonton untuk berhenti unsubscribe, jangan menonton dia lagi. Lihat kan pengakuan dia kan? Kan dia mempermalukan aku terus-menerus, diakui dia kawan. Tapi kalau herder-herder yang nggak punya otak, memang nggak ada otaknya. Orang dia sudah mengakui saya permalukan terus. Dan dulu ini kan mau mempermalukan aku. Kenapa? Diajaknya aku untuk membuat kekacauan di Indonesia melalui penistaan agama. Aku tak mau. Waktu itu Ibu Sarah masih ada di Amerika. Dia menelepon aku, Bu Sarah di sampingnya. Itulah.
Dia nanti yang menggalang dana katanya. Jadi siapa saja yang mau ikut misinya, didanai. Aku nggak bohong. Itulah. Dia kan memfitnah Ibu Sarah ini. Dibilangnya Ibu Sarah selingkuh sama anak MKC lah. Semua fitnah dilemparkannya kepada Ibu Sarah. Udah. Kebenarannya memang kita nggak tahu ya. Pahit nggak dia menghina istrinya sendiri? Coba tanya, kenapa istri pulang ke Indonesia? Kita nggak tahu juga. Bisa jadi karena sudah ada blonde-blonde yang dibuatnya itu kan kita nggak tahu juga kawan. Yang praduga itu banyak. Buktinya terbukti dia punya apa? Dan wanita itu tadi sudah buat apa loh? Apa? Sudah buat bantahan, tapi dalam bantahan dia diakui dia. Saya diajak kawin sama Saifuddin Ibrahim. Katanya dia sudah cerai dari Ibu Sarah. Ternyata belum, saya ditipunya kan ya. Ya sudah, berarti yang ku bilang itu fitnah. Enggak. Memang orang ini penipu, bukan aku yang bilang. Siapa namanya? Aulia atau Adri namanya itu. Itu yang mengatakan ini penipu, bukan aku. Tapi dia dihapus video itu kawan. Pas mau aku komentari dia dihapus. Siapa yang nyuruh hapus itu? Enggak tahu. Aku tadi dikasih link sama orang. Ya, bentar ya. Udah dihapus kawan. Kan gimana sih? Kalau aku ndak ada aku iri kawannya. Sama siapa lagi kalian bilang? Syedis, datang penggemarku. Termasuk penggemar kakap ya. Donatur kakap. Pak Rudi minta dong nomor telepon Edis, ku kasih. Ya. Karena tahu kalau mereka ini sudah minta nomor telepon kawan, pasti mau membantu berdonasi sama Syedis. Bu, tolong sampaikan ya bahwa Ibu dapat nomorku dari nomor Edis dari Rudi Yohanes. Tujuannya apa? Biar dia tahu bahwa aku tidak pernah membenci dia. Setelah bulan 5 loh itu kawan, atau bulan 6 bulan 7 bulan 8 lah ya. Karena orang itu tahu Syedis kamu mau bangun rumah apologet itu ya. Nah, itu dia. Jadi mereka membantu tidak pernah kularang-larang kawan. Tapi otak Syedis tidak ngerti aku kawan. Dia kan mau membunuh karakterku, entah apa dendam dia sama aku. Aku hanya ngajak debat. Kutanya dulu kalian, kalau ada orang mengajak kalian debat, terus kalian cerita, kalian sih enggak mengenai di pribadinya, kan enggak kan? Terus setelah gitu kalian, dia menjawab, kalian anggap enggak boleh. Maunya kalian aja lah yang punya, aduh, berotak lah dikit, aku enggak minta banyak, aduh, sedikit aja lah kalian berotak ya. Tadi mana dia? Sudah putus, sudah ada lagi. Ini dia, TikToknya sudah dihapus ya. Ini video ini saat ini tidak tersedia ya. Jadi kalau kawan-kawan punya video ini, tolong kalian share. Dia mengaku kok ditipu si Udin. Katanya Udin mengaku dia sudah janda, duda. Dia ngajak kawin, ya kan? Mau pula si perempuan itu, cuman si Udin ternyata belum duda, kan lucu kawan. Aku lah dituduh, ini nggak bisa lagi ya. Tadi ku buka masih bisa ya. Nah, ini perempuannya itu ini. Nampak nggak ya? Nggak nampak apanya nih. Ini videonya kawan. Videonya ini. Nah, ini. Nah ya, ini videonya. Paham kalian? Nggak bisa lagi dibuka ini ya. Sudah ditutup. Ada tadi videonya ini. Dia yang membuka aibnya sendiri, bukan aku. Kalau ada orang ngasih foto kawan, jangan kalian bilang, oh ya itu aku, ya udah kau yang mengaku, aku nggak ada ngaku, nggak ada aku bilang doa ya. Nah, Pak Udin, aku udah bilang, nah, kawan-kawan, itulah sekarang yang terjadi. Dia sekarang sudah buat, kan diakui dia tiap hari. Saya menyerang Rudi Yohanes, diakui dia kawan. Jadi maksud kalian tiap hari dia menyerang aku. Maksud kalian, ya kau sebagai manusia, ya apa berbicara firman Tuhan, diamlah, nggak usah menyerang. Oke, aku diam. Datang pengikutnya bilang, lihat kan, tidak berani suruh Yohanes membantah, berarti benar. Karena kawan, di dalam pengadilan kawan, kalau kita tidak membantah, artinya kita mengakui. Perdata itu gitu kan, jadi apa yang didalilkan, dia harus kita bantah. Kalau tidak kita bantah, artinya kita mengakui ya, oh iya memang begitu. Paham ya? Nah ini.
Jadi kalian jangan langsung maunya kalian itu aku diam aja. Oh, kau sebutkan tempat mereka lebih iskariot mereka lah. Mau membunuh, kan itu pembunuhan itu kan. Kalau aku gampang stres, coba kalian pikirkan, ketika aku dituduh tidak mengasih Rudi Simamora 1 rupiah pun uang, terus aku dituduh memakan seluruh uang Rudi Simamora, kan seluruh namanya itu, karena tidak ada dikasih 1 rupiah pun ya. Terus aku gampang stres, ya. Pasti aku akan bunuh diri. Kalian pikir nggak bagaimana anak istriku? Makanya aku bilang binatang semua yang berkomentar miring tentang aku. Karena otak mereka binatang, nggak peduli dia kawan hal seperti itu. Kalian kira fitnah di dalam dunia maya ini bisa dihapus dengan hanya cukup kau berkata, oh ternyata Rudian. Enggak. Kecuali video fitnah itu berdampingan dengan videoku. Ini enggak. Video itu terpisah sendiri. Nanti clearnya itu mungkin sebulan lagi, 3 bulan lagi. Ini udah terpisah. Orang belum tentu mencari ini dapatnya yang fitnah ini. Dikonsumsilah. Anak cucuku nanti, mudah-mudahan mereka seperti aku, tahan banting. Kalau nggak tahan banting, itu kan bullying. Bisa nanti anak cucuku bunuh diri juga. Paham nggak kalian anjing-anjing sedis yang di bawah ini? Kalian itu kelakuan kalian kayak hewan. Nggak paham kalian yang gitu-gitu. Kalian hanya paham, wah penting Islam dihujat. Kami senang. Nggak begitu kawan. Makanya ku ajak kalian cerdas biar paham. Kekeliruan ini dimulai oleh Syedis. Kenapa di-live-kannya? Bukan Rudi Simamora kan hanya bicara. Diundang Syedis. Kalau Syedis konfirmasi sama aku, nggak akan terjadi begitu. Karena sebelum mereka live, 3 hari sebelumnya, si Edis sudah berbicara dengan Rudi Simamora dan rekaman itu dikirim ke Bom. Dia kan pertama minta bantuan 15 juta untuk kasasi. Sudah banding kalau tak salah. Oleh si Bom dikirim lagi sama aku. Kenapa si Edis tak konfirmasi, gue bilang. Besoknya tiba-tiba live orang itu, kami kira menunggu si Edis konfirmasi. Rupanya besoknya dia live. Yang contoh lah, siapa yang pakai akun Alsi di sini? Ada foto kalian enggak? Biar aku coba kalau kalian tahan, biar ku buat kalian fitnah, kalian makan uang siapa lagi tuh. Aku yakin kalian juga nggak tahan. Nggak tahan kawan. Nah pernah nggak Syedis memikirkan bagaimana perasaan anakku nanti di kemudian hari? Cucuku. Dia ada sekolah nih. Tiba-tiba nama bapak siapa? Rudi Yohanes. Oh bapak kau yang koruptor itu ya? Yang memakan uang Rudi Simamora lah. Berpikir nggak sedikit tentang ini? Nggak berpikir. Kenapa? Kan ku bilang otak Syedis otak hewan. Nggak lebih nggak kurang. Berpikir nggak pengikutnya tentang? Nggak berpikir. Kenapa? Pengikutnya juga anjing semua. Nggak ada yang bijak. Nggak ada yang cerdas. Kalau ada yang bijak, ada yang cerdas, di stop. Karena kau sudah membuli Rudi Yohanes tanpa kau ada fakta dan data. Sudah. Kau tahu nggak disefeknya? Kalau anaknya kuat, oke. Kalau nggak kuat nanti. Ini nggak terpikir sama anjing-anjing Syedis, Herder, Pitbull ini. Kelakuan mereka kan anjing semua ini. Ya. Oh, ada yang membahas aku. Oh, kita laporkan. Aduh, malu kalian nanti. Dah bilang, aku slow-slow aja. Karena aku menguasai materi itu. Malu nanti, malu. Ya. Wow, dia buat begini, bah. Ini. Diam nanti. Ya, hari Senin coba ya. Aku ke bank kalau ada waktu ya. Karena aku ada urusan lebih bagus. Aku ngurus itu sebentar ya. Nah, gitu ya. Jadi kawan-kawan itulah. Berhati-hatilah kita sama orang ini. Lanjut ya. Kenapa dia menghina Edis TV, menghina Gilbert, menghina pendeta-pendeta? Cuma pendeta Timotius Arifin yang lepas dari omongan dia. Ya, dia tanya, kenapa pendeta-pendeta diomongin dia, ya kan? Contoh, Edis TV. Kan Edis TV yang duluan sama aku. Contoh Gilbert, karena Gilbert itu kasusnya dengan Joshua Tewu. Dia juga ngomongin kok banyak kali gayanya ini. Dan apa yang kami bilang kan benar. Akhirnya Joshua Tewu kan keluar. Paham ya? Arifin memang nggak ada kami ceritain yang lain. Penting siapa yang menyentuh
sebuah hal kan harus kami beritakan kawan. Ini kan kasus Joshua Tewu-nya itu dulu. Paham ya? Si Udin ini mau cari pembenarannya pun entah apa-apa. Karena memang orang tua rohani saya itu tidak banyak bergelombang. Ya, dia lurus sekali dan tidak pernah menyinggung orang lain. Sedangkan si Rudi Yohanes ini dibandingkan Yudas Iskariot lebih jahat Rudi ini, saudara-saudara, daripada Yudas Iskariot. Jadi ini lebih iblis. Karena apa? Karena iblis baru ini begitu luar biasanya setelah ilmu pengetahuan, YouTube, TikTok dia main, dan Facebook, grup-grup WA dia pengaruhin semuanya. Yang penting dia mendapatkan uang itu. Aku grup WA, aku tolak semua kawan. Ini penipu, dah aku bilang. Perempuan itu aja mengakui Udin ini penipu. Kok dia bilang begini-gini grup Facebook, grup ini namanya juga pejuang iman. Dulu kami tempur di semua grup Facebook. Bukan semua lah, beberapa lah. Kalau semua kan banyak kali, ribuan ya. Namanya juga pejuang iman. Bertarung lah situ. Dari Facebook ke YouTube bertarung. Waduh, Udin ini udah panik sendiri. Dia mau buat pembelaan diri, tapi tidak bisa dia bela diri ya. Jadi lucu ya. Nah, itulah kawan-kawannya. Jadi ya begitulah kawan-kawan. Apa yang terjadi hari ini, ya itulah. Nggak kan kemana itu kawannya. Ya. Dia mau bagaimanapun kawan, udahlah, kebenaran tetap bernilai benar. Mau sehebat apapun kau mengolah-ngolahnya, mau buat gini, tidak bisa kawannya. Tidak bisa. Nah, aku kemarin itu udah berhenti, datang si botak, si Bobby. Difitnahnya lagi Lina Wijaya. Kok semua orang jadi tarik orang ini, ku bilang kan. Kalau mau fitnah aku saja, biar fitnahnya itu satu pintu. Jadi kalau fitnahnya sudah satu pintu, enak menghadapinya kawan. Ini tambah lagi Mikana, tambah lagi Amin Wijaya, tambah lagi ini. Oh kawan, ini kurang ajar, ku bilang kan. Itunya itu kawan. Tapi kalau misalnya si Bobby tak nyinggung-nyinggung, ya kita tak singgung. Dah usah kau cari-cari dataku, udah bilang Facebookku ada baca ya situ. Kawan-kawan kalau kalian mau lihat aja nanti di fatwa Imam Besar Murtadin ya, sudah lahir Imam Besar Murtadin yang bernama Saifuddin Ibrahim. Saya nggak tahu kapan itu dilahirkan, diresmikan, dilantik. Saya nggak tahu ya. Itulah yang terjadi, udah pengakuan dia itu. Dan dia sudah banyak menghapus orang itu kan yang membuat sendiri, orang itu menghapuskan, lucu ya. Biarlah itu menjadi apa ya, rahasia mereka. Demikian juga Syedis. Bukan aku yang bilang dia memakan 25 juta itu, tapi ada kemarin waktu aku live. Kalau 25 juta sedikit kali, kalau tidak percaya aku, 25 juta itu di Amerika itu berapa sekarang ya, 1.500-an ya US dollar lah. 15 kali 15, 225. 25 juta ya sekitar segitulah ya. 1.500 US kurang, karena ada 16.000 sekarang ya. Nah, demikian tadi musim ini yang dimana Rudi Yohanes menghajar Saifuddin Ibrahim dan juga Metatron ya, yang Metatron ini yang dikata mencabuli anak kecil ini, dia penghujat juga itu. Nah, satu persatu sama si Rudi Yohanes ini dibongkar satu persatu ya, kelakuan mereka yang dimana menyenggol-nyenggol Rudi Yohanes. Nah, di sini nampaknya Saifuddin Ibrahim pun nampaknya semakin banyak musuhnya. Karena apa? Saifuddin Ibrahim tidak memberi perlawanan berarti gitu. Tidak ada membuat video. Tadi pun membuat video itu hanya bukan live, itu video reupload ya. Dia membuat video lalu diuploadnya. Nah, sudah tidak berani melawan Rudi Yohanes lagi nampaknya. Kenapa? Mungkin Saifuddin Ibrahim pun kelahi sama perempuan itu, pastinya begitu ya. Karena apa? Karena
perempuan itu membuat klarifikasi ya, membuat klarifikasi bahasanya, memberitahu bahasanya si Udin ini adalah seorang pembohong. Si Udin ini penipu ya, mengatakan sudah bercerai ternyata belum. Nah, jadi perempuan ini kan merasa didustai, merasa dibohongi, sudah jauh-jauh dari Indonesia ke Amerika ya untuk datangi si Udin, ternyata dibohongi oleh si Udin ya. Di sini maka ketika Saifuddin Ibrahim ini semakin banyak omong, semakin pula dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang Kristen itu sendiri yang mempermalukannya. Nah, ketika dia menghina Nabi, menghina Islam, menistakan Allah, ya, begono begini dengan segala keburukannya, disematkan kepada Islam, disematkan kepada baginda Nabi Muhammad, disematkan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia sendiri sekarang bukan siapa-siapa, yang sesungguhnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri atas ucapannya sendiri. Asal terlontar dari lisannya itu hanya jadi gurauan, hanya jadi ejaan, dan hanya mempermalukan diri sendiri, namun dia tidak menyadari. Nah, disinilah kuasa Allah itu nyata ya, bahwasanya dia hari ini sedang Allah nistakan senista-nistanya. Allah berikan kesulitan yang sesulit-sulitnya. Allah batasi dari geraknya, Allah batasi dari segala apa yang menjadi keinginannya. Nah, di sini menjadi lelucon saja si Udin ya, bahkan dijauhi oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irfan Doseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب